ini mungkin sudah pernah teman-teman dengar ya, tetapi kita di sini akan mengelaborasikannya dalam konteks kekinian yang berhubungan dengan persoalan kenegaraan dewasa ini. Ya. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi ini diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar melalui pembangunan nasional. Jadi, visi bangsa Indonesia itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Ada 4 visi di sana ya. Yang pertama, proteksi terhadap fisik dan sumber daya manusia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini adalah visi yang tetap gitu. Jadi menurut saya, kalau dalam kampanye pilpres, kampanye pilkada, itu tidak usah setiap calon itu membuat visi misi. Visi misinya ya apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu. Ya. Proteksi terhadap fisik dan sumber daya. Jadi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Melindungi segenap bangsa itu artinya pada people, ya, pada orang-orangnya. Ya. Jika kita bangsa Indonesia, maka kita harus dilindungi kemanapun berada. Termasuk kalau kita di luar negeri. Maka ketentuan hukumnya adalah kalau kita sedang di luar negeri, kita diwajibkan untuk melaporkan ke kedutaan setempat, ya, supaya bisa memperoleh perlindungan itu. Nah, kalau dalam masa pandemi seperti ini mungkin tidak begitu tidak begitu kerasa ya, karena mobilitas kita terbatas. Tapi pandemi ini menyebabkan kita tidak bisa secara normal banyak bepergian, termasuk ke luar negeri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya paspor kita itu seolah-olah menjadi tidak berharga. Karena beberapa negara itu sudah menolak kedatangan WNI. Misalnya Malaysia, itu melarang WNI masuk karena dianggap pemerintah Indonesia itu gagal menanggulangi COVID. Kemudian negara-negara Uni Eropa, termasuk Jepang, itu juga melarang kita masuk ke negara itu. Ya. Jadi kalau ukurannya itu dengan paspor tanpa visa kita masuk di suatu negara, kalau biasanya kita itu bisa masuk ke 59 negara tanpa visa. Sekarang sudah tinggal sepertiganya saja mungkin ya. Karena ada banyak negara yang menolak menerima pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia. Ya. Termasuk juga di Amerika Serikat. Paspor Amerika itu bisa untuk masuk ke 153 negara dari 193 negara anggota PBB tanpa visa. Karena pemerintahan Trump dianggap gagal menanggulangi COVID, maka banyak pemerintah negara lain yang juga melarang warga negara Amerika untuk masuk ke sana. Ya. Inggris yang pernah menguasai 2/3 dunia ya, artinya ya sejumlah itu juga paspor Inggris itu laku tanpa visa, itu sekarang juga sudah banyak dibatasi ya, karena Inggris termasuk negara dengan laju COVID yang tinggi ya setelah Italia ya. Nah ini satu persoalan ya, ternyata tujuan bernegara itu bisa terancam bukan saja perang atau bencana alam, tapi juga wabah penyakit. Dan dunia ini sudah beberapa kali ya, bahkan sebelum Masehi,
itu mengalami wabah yang bersifat global seperti ini. Kalau yang terkenal kan tahun 1918, waktu itu ada wabah influenza. Itu virus penyebabnya disebut virus Spanyol. Ya. Padahal asalnya tidak dari Spanyol, tapi dari Perancis. Kenapa? Yaitu rivalitas. Pada waktu itu Inggris kan merajai kolonialisme, berhadapan dengan Spanyol. Nah, jadi kemudian menyebut saingannya itu digunakan sebagai nama virus, virus Spanyol gitu. Itu rata menimpa seluruh dunia termasuk Hindia Belanda pada waktu itu. Dan bisa ditanggulangi ya. Artinya kalau survive kemunculan wabah penyakit besar seperti itu bisa menimbulkan satu peradaban baru. Nah, kita bertahan dan semoga kita juga bisa survive gitu. Nah, kemudian pada waktu kita membahas identitas nasional, eh, apa namanya lingkup dari nasionalisme Indonesia itu, ya, dan juga saya kira untuk negara lain gitu. Kenapa satu negara kemudian menyatakan kemerdekaannya, lalu berdiri sebagai sebuah negara, itu ya karena terutama pertama kesatuan sejarah dan persamaan nasib. Ya. Kalau budaya itu kadang karena keadaan kemudian pisah, seperti Korea. Korea kan terbelah menjadi dua negara karena geostrategi dunia pada waktu itu. Jadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing, kemudian mengakibatkan perang Korea yang hasilnya Korea itu dipecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara itu komunisme, kiblatnya ke Uni Soviet. Begitu Uni Soviet runtuh di tahun 91, Korea masih berdiri sekarang ya. Termasuk negara yang paling misterius di dunia. Ya. Karena Amerika saja tidak bisa menembus situasi di situ ya. Nah, Korea Selatan itu kapitalisme mengiblat ke Amerika. Sehingga gaya hidupnya itu uh, meniru Amerika. Tetapi Korea punya soft power yang luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini Anda senang drama Korea misalnya, itu ya karena kemampuan diplomasi budaya dari pemerintah Korea. Untuk apa? Untuk menarik simpati kita. Karena mereka ini kan setiap saat bisa perang dengan Korea Utara. Nah, kalau sampai terjadi perang, kita harapkan Indonesia bersimpati pada Korea Selatan. Ya. Dan Korea Selatan tumbuh menjadi negara industri dengan income pendapatan yang cukup tinggi juga. Dan identitas kekoreannya itu masih bisa dilihat sebagaimana juga Jepang. Ya. Jepang itu maju, tumbuh sebagai negara industri, tapi identitas sebagai bangsa Jepang itu tidak hilang. Tahun 70-an banyak pakar budaya kita yang minta kita belajar di Jepang, ya, sebuah negara yang juga pernah menjajah kita. Karena kita belajar untuk mencapai kemajuan sebagai sesama negara Asia kan gitu. Kesatuan wilayah pasti ya. Jadi sejak munculnya nation state pasca perjanjian Westphalia pada abad ke-15 itu suatu negara itu ditandai dengan wilayah nasional masing-masing. Juga tidak kalah pentingnya adalah asas kerohanian yang kita sebut sebagai dasar negara atau ideologi negara. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia atau bangsa manapun di dunia ini, kalau merasa terikat kesatuan sejarah, nasib, budaya, wilayah, memiliki satu ideologi tertentu, itu akan bisa mengukuhkan diri sebagai satu bangsa, satu negara. Eksistensi mereka sebagai sebuah negara itu kemudian mencerminkan sebuah
ketahanan nasional. Maka ketahanan nasional itu sesungguhnya adalah kondisi dinamis, karena dia akan selalu mencabar, should will challenge every nation. Ya, setiap negara pasti akan mendapatkan tantangan. Ya. Tantangan itu bisa ancaman fisik, ya, seperti Korea Selatan terhadap Korea Utara atau Taiwan terhadap Cina dan seterusnya. Ya. Indonesia juga menghadapi persoalan itu. Negara lain juga menghadapi persoalan itu. Jadi kondisinya akan selalu dinamis. Ya. Yang berisi keuletan dan ketangguhan. Nanti akan kita uraikan apa itu keuletan, ketangguhan. Untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala masalah yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar pembangunan. Integritas itu keutuhan wilayah. Ya. Kalau Anda lihat di rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025, itu satu kata kunci yang muncul adalah integritas. Ya. Maka bagi Soekarno, kesatuan itu maknanya bukan sekedar bentuk negara, tapi romantisme sentimental. Sebetulnya para pendiri negara kita sejak awal sadar betul bahwa Indonesia itu tidak mungkin dikelola secara sentralistis, mengingat wilayahnya luas, keragaman budaya, dan juga potensi sumber dayanya tidak sama. Maka orang seperti Bung Hatta misalnya itu sangat gencar mengusulkan Indonesia itu menjadi negara federal dengan otonomi yang luas. Nah, dulu atas nama revolusi kemudian itu dipinggirkan dan Soekarno gandrung dengan kesatuan, ya, yang maknanya juga sentralisasi. Presiden berikutnya Soeharto itu tentara yang punya pengalaman banyak di pertempuran, termasuk menghadapi pergolakan-pergolakan daerah di tahun 50-an. Jadi beliau pengen itu tidak terjadi lagi, maka beliau selalu menekankan persatuan dan kesatuan. Tapi konsepnya Pak Harto yang namanya kesatuan dan persatuan itu adalah keseragaman. Dan keseragaman itu celakanya identik dengan Jawa. Karena Pak Harto orang Jawa. Aslinya orang Jogja, tapi kiblat budaya dan tingkah laku kulturalnya itu ke Solo. Karena dia dipengaruhi oleh istrinya, yang merupakan bangsawan Solo. Nah, sehingga konsep kekuasaan Jawa yang dipakai, konsep kekuasaan Jawa itu sentralistis dan imperialistik. Jadi hanya ada satu pemerintahan pusat, dan pusatnya itu menjadi acuan dari semua daerah. Jadi tidak mengenal otonomi. Dan Pak Harto tidak suka kalau ada pertengkaran soal SARA. S-A-R-A. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak boleh. Maka perbedaan pendapat juga tidak boleh. Demokrasi dibungkam, pers diberangus, media disensor, dan segala aktivitas politik termasuk gerakan mahasiswa juga dilarang. Ternyata itu gagal menyelesaikan persoalan kenegaraan kita. Tahun 97 kita kena krisis ekonomi yang kemudian melebar ke krisis politik. Soeharto turun dari kekuasaan. Kemudian Habibie tampil sebagai presiden yang menghadapi juga ancaman disintegrasi. Tetapi kemudian dalam 512 hari menjadi presiden, Habibie mencatat prestasi. Dan salah satu prestasi itu adalah mengembalikan kedaulatan Timur Timur. Ini untuk teman-teman yang berasal dari Timur Timur.
Jadi atas dukungan PBB akhirnya Timur Timur bisa menjadi negara sendiri. Ya. Kemudian Abdurrahman Wahid yang menggantikan Habibie juga menghadapi tantangan disintegrasi. Gus Dur itu selama jadi presiden dulu sering mengeluarkan lelucon atau humor. Nah, salah satunya adalah mengatakan bahwa presiden Indonesia itu presiden yang pertama itu negarawan. Presiden yang kedua itu hartawan. Presiden ketiga Habibie itu ilmuwan. Presiden keempat Gus Dur itu wisatawan. Karena baru saja dilantik di 20 Oktober 99, Gus Dur itu langsung tancap gas melakukan perjalanan ke luar negeri 100 hari berturut-turut. Untuk apa? Menjaga diplomasi Indonesia supaya negara lain mendukung integrasi teritorial kita. Dalam kasus ini Gus Dur berhasil. Jadi kita tidak menghadapi disintegrasi wilayah. Nah, Megawati itu menghadapi ancaman baru yang namanya terorisme. Tahun 2001, Menara Kembar di Amerika itu diserang oleh teroris. Dan sejak itu Presiden Bush menggelurakan perang melawan terorisme. Antara Megawati dengan Gus Dur itu ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Termasuk Presiden dunia ketiga yang cepat diterima di Gedung Putih. Gus Dur itu dilantik di bulan Oktober, di bulan November sudah diundang oleh Presiden Clinton di Gedung Putih waktu itu. Ini sangat jarang. Presiden Amerika kok cepat sekali menerima kepala negara asing itu jarang. Nah, Gus Dur waktu itu bikin strategi ngomong bahwa Indonesia akan membentuk Forum Pasifik Barat. Forum Pasifik Barat itu anggotanya Indonesia, Cina, Korea, Australia, dan Selandia Baru, ditambah India. Itu kan separuh penduduk bumi itu. Jadi bayangkan kalau bersatu. Nah, Amerika khawatir kalau itu berhasil. Gitu. Gus Dur juga mengancam akan membuka hubungan dagang dengan Israel. Itu langsung direspon oleh Gedung Putih. Jadi bulan Oktober dilantik, November sudah ke Gedung Putih. Megawati juga begitu. Dilantik MPR tanggal 23 Juli 2001, diundang ke Gedung Putih pada bulan Oktober. Karena Presiden Bush merasa perlu memperoleh legitimasi dengan dukungan Megawati terhadap perang melawan terorisme. Sebab Megawati adalah kepala negara Republik Indonesia. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, nanti Bush juga akhirnya yang mencampakkan Megawati. Karena tidak mau lagi mendukung programnya Washington. Dan Gedung Putih sudah dapat good boy yang namanya Yudhoyono. Akhirnya menang jadi presiden, bahkan bisa bertahan 10 tahun. Nah, sekarang presiden kita itu juga hasil dari pemilu. Ya, yang juga menghadapi ancaman ketahanan nasional. Solusi yang ditawarkan Jokowi adalah pindah ibu kota. Jakarta sudah tidak memadai sebagai ibu kota. Baru itu disiapkan kena pandemi. Sehingga fokus pemerintah untuk membenahi ekonomi jadi teteran.
Solusinya apa? Omnibus Law. Omnibus Law itu apa? Omnibus Law itu metode pembentukan undang-undang. Dengan satu goresan pena itu bisa merubah sekian banyak undang-undang. Di Omnibus Law yang kemarin di demo teman-teman mahasiswa itu mengubah 79 undang-undang. Hanya dengan 64 kali rapat sejak bulan Februari sampai bulan Oktober. Jumlah pasalnya ada 176. Ada ribuan halaman tuh katanya. Apa benar atau enggak ya kita nggak tahu, walaupun sudah disetujui DPR sampai hari ini belum ada draft resminya kan dari pemerintah itu seperti apa. Itu juga mendapatkan tantangan Omnibus Law itu. Kemudian apa yang menjadi ancaman terhadap identitas kita? Ya globalisasi yang mengarah pada gaya hidup. Apalagi dengan adanya jaringan teknologi informasi. Maka gaya Anda itu dibandingkan gaya saya saat menjadi mahasiswa S1 19 tahun yang lalu, itu beda banget. Ya karena keadaannya sudah beda. Ya. Jadi saya yang harus mengikuti selera Anda semua, termasuk dalam berkomunikasi. Maka saya harus selalu membiarkan HP saya untuk dikontak mahasiswa 24 jam. Karena mahasiswa itu kalau ngontak dosennya ya seingatnya dia gitu. Kita harus siap dengan perubahan itu. Kelangsungan hidup bangsa dan negara menjadi tahap pertaruhan dan juga perjuangan mengejar pembangunan nasional. Jadi kita nggak lagi perang antar negara ya, tapi kita melakukan pembangunan. Perang itu maksudnya perang fisik ya, lempar-lemparan bom dan seterusnya. Tapi perang itu yang sekarang apa? Misalnya perang dagang, trade war, misalnya antara Cina dengan Amerika. Cina dulu kan ya, tidak punya hubungan dengan Amerika. Baru Presiden Nixon di tahun 69 untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia Kedua itu datang ke Cina, ketemu dengan Mao Zedong, pimpinan Cina waktu itu. Hubungan diplomasinya dipulihkan lagi. Tapi presiden-presiden berikutnya itu selalu gelisah dengan Cina. Tapi tidak ada presiden yang segalak Trump terhadap Cina. Jadi Trump itu yang sekarang sedang isolasi mandiri karena kena COVID. Bayangkan, orang paling sehat di dunia ini kan Presiden Amerika. Karena dia mendapatkan perawatan dengan teknologi terbaik di dunia itu saja kalah dengan COVID. Bersama istrinya. Ini luar biasa COVID ini. Sudah tidak mengenal ruang dan waktu dan juga siapa yang harus menjadi sasaran. Itu mengajukan perang dagang. Tapi sebetulnya media kita itu kurang berimbang. Sebetulnya Trump itu juga perang dengan Eropa. Kalau Anda lihat putusan-putusan WTO, WTO, itu banyak sekali sengketa dagang antara Amerika dengan Eropa. Bahkan dengan sekutunya sendiri, Trump itu bersengketa. Trump itu kan bersekutu dengan Kanada dan Meksiko untuk membentuk Fakta Perdagangan Amerika Utara. Nah, yang dapat untung kan cuma Kanada sama Amerika lah. Meksiko kan tidak. Maka Trump itu mengancam akan membangun tembok pembatasan antara Meksiko dengan Amerika. Nah, bayangkan tuh dengan sekutunya saja Trump itu perang. Apalagi dengan outsider yang lain. Nah, nantinya kalau teman-teman mengkaji, kebetulan kan dari Prodi HI ya, itu kan mesti harus paham soal geostrategi politik seperti ini. Ya. Karena tantangannya itu tidak sama.
uh, tadi saya katakan Indonesia itu uh, politik luar negerinya kan bebas aktif. Ini sebenarnya pidatonya Bung Hatta di tahun 48 sebagai Perdana Menteri waktu itu. Hatta sadar betul bahwa Indonesia itu kedepannya akan selalu menjadi apa? Menjadi rebutan pengaruh geopolitik dunia waktu itu, yang terpecah antara Soviet dengan Amerika. Amerika pada waktu itu ragu-ragu, ya, walaupun dia berhasil memaksa Belanda untuk keluar dari Indonesia lewat konferensi meja bundar. Tapi Amerika belum sepenuhnya mengakui Indonesia, karena belum yakin dengan kiblat politik Indonesia. Nah, saat Bung Hatta menjadi Perdana Menteri itulah Amerika yakin bahwa Indonesia memang bisa menjadi sahabat Amerika. Buktinya apa? Waktu itu ada pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI Madiun. Dan Hatta dengan tegas memerintahkan operasi militer untuk menanggulangi pemberontakan itu. Presiden Soekarno juga pidato di RRI Solo itu, ya. Pidato, rakyat Indonesia milih Soekarno-Hatta atau Musso gitu. Musso itu PKI, pimpinan pemberontakan itu. Nah, sejak itu pemerintah Amerika pengen Indonesia masuk ke dalam bloknya gitu. Tapi di luar dugaan ternyata Soekarno keras kepala. Karena kepentingan Amerika bagi Soekarno cuma satu, ngeruk hartanya Indonesia kan. Dan yang diincar itu saat itu adalah Papua. Nah, Papua waktu itu masih menjadi sengketa Indonesia dan Belanda karena dari konferensi meja bundar itu masalah Papua ditunda selama 1 tahun. Sampai tahun 50 Belanda masih berkeras kepala, tidak mau menyerahkan Papua. Itu membuat Soekarno marah besar. Lalu ada kebijakan waktu itu yang memaksa orang-orang Belanda untuk pergi dari Indonesia. Habislah birokrasi kita seperti di BI atau di Kementerian Keuangan yang masih didominasi pegawai Belanda. Kampus-kampus juga kosong karena dosennya waktu itu kebanyakan orang Belanda. Nah, dan proyek Soekarno yang paling luar biasa adalah nasionalisasi semua perusahaan-perusahaan Belanda. Akhirnya kita tiba-tiba menjadi punya ratusan BUMN. Siapa yang bisa mengelola BUMN itu? Kita belum punya banyak SDM terdidik. Lo tau gak sih kok ini kuliahnya jam berapa kok? Ya, kita belum punya SDM terdidik. Nah, organisasi yang paling rapi. Iya, bentar. Halo? Yuwana Clarentin, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oh ya, oke. Nah, organisasi yang paling siap saat itu tentara, maka tentara yang kemudian memimpin BUMN. Termasuk Permina yang menjadi Pertamina sekarang itu. Nah, Soekarno pengen merebut Irian Barat dengan jalan perang. Dan itu rasional karena saat itu angkatan bersenjata kita paling kuat di Asia. Kita itu bahkan melatih Kamboja, melatih Laos, melatih Vietnam. Anda tahu toh di sejarah itu, Vietnam itu bisa menaklukkan Amerika. Itu karena Jenderal Ho Chi Minh City itu belajar dari tentara Indonesia. Dia baca bukunya Jenderal Nasution yang judulnya Pokok-pokok Perang Gerilya itu. Itu diterapkan oleh Vietcong saat menghadapi Amerika. Amerika kan malu itu. Lalu bikin film Rambo untuk menunjukkan maskulinitas Amerika karena dia kalah telak dengan Vietnam. Sampai hari ini masih menjadi sejarah yang mencoreng wibawa Amerika. Anda bisa cek di film-film berlatar belakang ini ya, terutama film-film yang berbicara biografi Presiden Lyndon Johnson, karena dia yang menjadi arsitek perang Vietnam itu.
Tapi sebetulnya arsiteknya adalah Menteri Pertahanan Amerika waktu itu, Robert McNamara. Robert McNamara ini sebelumnya adalah CEO dari General Motor, lalu ditarik oleh Kennedy menjadi Menteri Pertahanan. Nah, untuk menutupi itu, nantinya Robert McNamara itu diberhentikan sebagai Menteri Pertahanan, lalu ditaruh sebagai Presiden Bank Dunia. Saya lupa judul filmnya ya, Satu Yang Baik itu. Robert McNamara dibintangi oleh Alec Baldwin ya. Saya lupa itu. Tapi itu tentang hari-hari berat kepresidenan Lyndon Johnson ya, dalam menangani perang Vietnam yang jadi isu besar pada saat itu. Nah, itu kita kemudian faktanya bisa merebut Irian Barat ya. Bahkan sebelum perang ya, karena campur tangan Amerika ya, karena Amerika pengen sekali bisa memperoleh Papua waktu itu, tapi Soekarno nggak pernah memberikan, dan Amerika berpikir keras bagaimana caranya menghabisi Presiden Soekarno. Tiba-tiba ada peristiwa G30S, Amerika dapat durian runtuh itu, lalu bisa mempengaruhi politik Indonesia. Jadi kalau kita simpulkan, ketahanan nasional itu merupakan kondisi yang dinamis karena dia akan selalu memperoleh tantangan-tantangan sebagai hasil dari perkembangan zaman. Dan setiap negara saya kira itu pasti juga mengalami situasi seperti itu. Nah, ini kan kalau ibaratnya badan manusia, definisi dari ketahanan nasional itu kan kita bisa lihat misalnya masalah ketangguhan, keuletan, identitas. Ya, ketangguhan itu kekuatan untuk menanggung beban. Untuk bisa menanggung beban kita bagaimana? Harus dilatih. Apa? Ya pada organ tubuh kita yang menanggung beban itu. Kata Pramoedya Anantatur, hidup manusia itu seperti otot. Dia bisa bertahan menanggung beban kalau terus dilatih. Nah, otot kita itu kalau dilatih juga akan kuat menanggung beban. Nah, maka di era pandemi ini salah satu sarannya adalah kita bisa berolahraga secara teratur. Ya. Apalagi usia seperti saya yang sudah mulai uzur ini, ya. Sudah menyentuh angka 40, itu sangat rentan dan beda dengan mungkin organ teman-teman yang usianya masih sangat-sangat belia. Keuletan, terus-menerus berusaha. Dan dalam berusaha itu ada kegagalan. Tentu kita kecewa ya, saya pun sering kecewa ya ketika berusaha lalu gagal gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah kita mengalami kegagalan itu, kita jadi belajar bahwa untuk mencapai sesuatu itu memang ada prosesnya. Jadi kita harus punya watak yang ulet ini. Identitas, ciri khas yang bersifat menyeluruh, ya. Lalu integritas, kesatuan wilayah, ancaman, usaha untuk merombak kebijakan secara konseptual, kriminal, dan politik. Tantangan, usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan. Nah, kita tinggal memaknai sesuatu itu sebagai ancaman, hambatan, tantangan, atau gangguan. Gitu. Tapi dalam suatu negara, keempat unsur ini akan selalu ada. Baik itu ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan. Nah, yang terakhir yang ingin kita sampaikan di sini adalah sifat-sifat dasar dari ketahanan nasional. Jadi kita simpulkan tadi, sifat dasar ketahanan nasional itu kan yang pertama kemudian adalah integratif, mempertahankan.
keutuhan wilayah kita, ya, ketangguhan kita sebagai satu bangsa. Kemudian mawas ke dalam. Artinya kita memperjuangkan tujuan-tujuan nasional kita. Menciptakan kewibawaan. Berubah menurut waktu. Karena dinamis, ya, akan selalu menghadapi tantangan itu. Dan sasarannya apa dalam kondisi bernegara ini? Ada dua, yaitu aspek alamiah, geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan seterusnya. Dan juga aspek kemasyarakatan, seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Saya kira itu untuk kuliah hari ini ya. Selanjutnya saya akan kirim video pembelajaran soal ini. Jadi teman-teman bisa melanjutkan diri untuk menyimak dalam video yang saya sampaikan. Dan nanti pada hari Sabtu akan saya kirim lagi video pembelajaran untuk bahan teman-teman belajar secara mandiri. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak.